Anda masih menyaksikan iNews Jabar pemirsa, masih bersama kedua orang narasumber yang bergabung bersama kami pada pagi hari ini ada Dr. Dendi dan Bu Nina. Kita kembali lagi ke pembahasan. Saya ingin ke Dr. Dendi. Dokter, kalau bisa tadi dokter menyampaikan banyak sekali sebetulnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok, baik perokok aktif ataupun perokok pasif. Nah, ini hal yang harus diperhatikan agar terhindar dari bahaya rokok apa saja? Ya, yang jelas berhenti merokok ya. Itu untuk perokok aktif ya Bu Nina. Kalau kita yang perokok pasif juga kan agak bingung gimana nih cara menghindarinya. Seperti tadi bahwa seseorang yang merokok tidak semuanya, hanya sepertiga yang terhirup, dan itu 2/3-nya lagi akan dihembuskan dan dihirup oleh perokok pasif. Jadi mungkin ya kita harus menghindar atau mencoba, kalau ya harus menegur bahwa ada hak kita untuk mendapatkan udara yang bersih. Maniar, di udara kita ini 20% saja oksigen, 70% gas lemas ya, nitrogen, kadar air itu 3%. Jadi 20% ini direbutkan oleh penduduk dunia nih, yang hanya 20%. Tapi diberikan, sebelumnya udah ada polusi ya, polusi pabrik, polusi kendaraan. Ini polusi dari jutaan manusia. Saya kira ini kan masalah utama juga, bahwa hak kita mendapatkan udara yang bersih untuk keberlangsungan hidup. Jadi kita sebagai perokok pasif harus berani untuk menegur ya Bu Nina ya. Kalau kita lihat ini ada saya mendapatkan data juga dari Smoke Free Bandung 2016 dari 900 responden. Ternyata 37% adalah perokok dan 31% merupakan perokok yang usianya 15 tahun. Mereka sudah merokok dari usia 15 tahun. Ini sebetulnya kalau kita lihat di masyarakat juga yang merokok kebanyakan kan anak-anak muda nih, muda-mudi, apalagi di Kota Bandung ya. Kita katakan di Kota Bandung sendiri. Ini sosialisasi ke anak muda. Saya merasakan sosialisasi ke anak muda tidak bisa menggunakan seminar, tidak bisa dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi harus ada kegiatan-kegiatan yang lebih fun, mungkin lebih seru ke merekanya. Nah, ini seperti apa dari pandangan Bu Nina sendiri? Itu yang kita sedang bangun. Jadi kita bangun kader-kader KTR itu, kader-kader yang meluruskan tentang kawasan tanpa rokok, mengingatkan yang lain bahaya yang merokok. Karena kan kalau misalnya anak-anak itu, remaja itu, mereka lebih seneng kalau dikasih tahu sama sesama temennya gitu ya. Nah, itu yang kita bangun, kita perbanyak lagi. Terus kita buat tagline-nya yang perokok itu alay. Itu kan bisa dibalikin perokok itu alay, itu bahwa keren tanpa rokok dan berprestasi tanpa rokok. Itu kita terus ingetin. Dan kita juga meminta ke semua sekolah tidak lagi ke anak-anak muda juga tidak lagi meminta sponsor kegiatan ke perusahaan rokok. Karena itu menjadi faktor penilaian juga. Kenapa? Karena kita harus mengimbangi nih para perusahaan rokok mereka membuat kebijakan apabila ada proposal permintaan bantuan dari anak-anak muda, remaja atau dari sekolah, itu kebijakannya tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam, harus disetujui. Ini singkat saja mungkin target implementasi ke depannya seperti apa? Target implementasi kita adalah semua kawasan-kawasan yang masyarakat patuh untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok. Jadi itu kita pantau selama setahun ini. Kita akan melaksanakan 3 kali survei. Survei pertama sudah akhir Januari, awal Februari. Nanti survei kedua Juli. Survei ketiga Desember. Kita akan lihat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dan institusi terhadap perwal ini. Nanti kita lihat mudah-mudahan dengan seringnya teman-teman media menyiarkan tentang KTR, kemudian juga ada acara-acara baik itu koran maupun televisi mengingatkan kembali, dan kami mengunjungi satu persatu. Kami mengunjungi satu persatu ke hotel, restoran, sekolah. Kita mengunjungi satu persatu dan kantor-kantor. Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak yang sadar, dan nanti mudah-mudahan hasilnya berharap bulan Juli lebih bagus hasilnya. Mudah-mudahan ini bisa merubah mindset masyarakat juga, termasuk pemuda-pemudi di Kota Bandung. Saya ke Dokter Dendi, mungkin singkat saja dokter statementnya untuk masyarakat supaya lebih menjaga kesehatan, apalagi untuk perokok-perokok aktif nih. Bahwa kesehatan itu investasi, jadi harus dimulai, kalau mau investasi untungnya besar harus dimulainya lebih awal ya. Bahwa sekarang terpapar usia lebih muda nih, perokok aktif usianya makin muda ya. Nah, ini menjadi gambaran ke depan ya. Jadi bagi yang sangat penting
bahwa edukasi ini harus sampai ke pada masyarakat dan khususnya usia muda gitu. Saya kira itu. Baik, jadi sebetulnya bukan hanya orang tua saja yang bisa terkena penyakit jantung, tapi anak-anak muda juga sekarang ternyata sudah banyak karena lifestyle-nya yang berubah ya. Baik, Bu Nina dan Dr. Dedi, terima kasih atas waktunya dan statementnya. Mudah-mudahan harapan kita bersama supaya masyarakat bisa merubah mindset-nya ya Bu ya. Dan KTR ini juga mudah-mudahan di semua titik berjalan dengan baik. Baik pemirsa, Anda telah menyaksikan sajian dialog pagi dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Bandung untuk menyimak kembali dialog kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Junior Atmaja mengucapkan terima kasih. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila untuk kita semua dan sampai jumpa.